Ya, perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi kenormalan baru di mana tradisi saling berkunjung yang masif dilakukan masyarakat saat Lebaran kini harus dijalin secara virtual dari rumah masing-masing. Ya, seperti yang terlihat di salah satu kampung Betawi di kawasan Jakarta Selatan. Tradisi saling berkunjung yang biasanya berlangsung selama hampir 1 minggu terpaksa harus rehat sejenak maksud kami. Untuk mengetahui seperti apa suasana Lebaran di kampung Betawi, kita terhubung dengan reporter DAI TV Priscilia Claudia dan juru kamera Angga Friedrichsen. Ya, Prisil. Selamat pagi. Ya. Halo Raden dan juga Dika dan pemirsa, selamat pagi, minal aidin wal faidin ya. Ya. Minal aidin wal Nah, hari faidin. ini kita mau berbicara soal suasana perayaan Lebaran khususnya di Kampung Betawi ini. Memang perayaan Lebaran ini kurang lengkap rasanya jika tidak melakukan adanya silaturahmi, kemudian berkunjung dengan keluarga terdekat atau tetangga di lingkungan rumah kita. Nah, namun di tengah pandemi COVID-19 ini masyarakat didorong untuk melakukan tata cara lain dalam bersilaturahmi. Karena adanya himbauan pembatasan sosial berskala besar, kemudian protokol kesehatan, dan bahkan pemerintah juga ini sudah menghimbau sejak adanya pandemi COVID-19 ini untuk masyarakat melakukan kegiatan dari rumah saja termasuk ibadah dari rumah, ibadah Idul Fitri dari rumah. Dan ini saya sudah berada di Kampung Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, di mana kampung khas Betawi ini masih menjalankan tradisi perayaan Lebaran sesuai dengan tradisi yang sudah turun-temurun nih. Namun di tengah pandemi ini kan banyak hal-hal yang berbeda, ada pembatasan dan juga ada keterbatasan untuk masyarakat melakukan akses dan adanya juga physical distancing di antara masyarakat. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk tidak melakukan kerumunan, perkumpulan yang menimbulkan kerumunan massal nih. Jadi masyarakat kebanyakan di sini memang kalau kita lihat suasananya itu tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Ini juga menurut masyarakat sendiri, masyarakat banyak yang berfokus untuk merayakan di rumah saja. Nah, sekarang Prisil sudah bersama Babeh Yahya Andi Saputra, salah seorang warga asli kampung di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan ini, selaku juga budayawan Betawi nih. Nah, sudah ada Babe Yahya. Ya, selamat pagi Babe Yahya. Minal aidin wal faidin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Gimana, sehat, Beh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Babe, ini kalau kita ngomongin perayaan dan kemeriahan Lebaran nih, Be. Biasanya di kampung, apalagi kampung Betawi ini kan ya, itu ada perayaan apa aja sih mungkin yang khas di sini? Ya, terima kasih ya Priscil dan saudara-saudaraku yang menonton DAI TV ini. Memang setiap kampung itu kan memang tradisinya sangat kuat. Misalnya dalam hal menyambut bulan puasa dan menyambut Lebaran. Itu kegotong royongan di masyarakat dalam hal menyiapkan amunisi untuk beribadah puasa, juga untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan nanti sesudah puasa yaitu Lebaran. Terutama menyiapkan makanan-makanan tradisional, menyiapkan pakaian yang baru, membereskan rumah, ngecat rumah, kemudian juga menservis kendaraan-kendaraan yang harus kita harus kita gunakan di saat Lebaran itu. Dan memang ketika beduk, dulu kan pakai beduk ya, Pris ya, pakai beduk, kita pakai beduk, pukul beduk di malam takbiran itu, anak-anak meriah. Anak-anak pasang petasan, anak-anak bakar meriang sundut, jedur, masih dilakukan ya Pak dan ya. juga di masyarakat itu ada namanya ngadu beduk. Ngadu beduk antara satu gang lain itu ngadu beduk, dan itu ramai. Dan yang jelas memang kita merasakan bagaimana kita sesudah puasa sebulan itu 30 hari itu kan kita merasa putih bersih. Betul. Karena merayakan kemenangan ya Bapak ya. Karena orang Betawi itu di malam Nisfu Sa'ban itu namanya malam ganti buku. Betul. Jadi nanti ketika sudah tanggal 1 Syawal hari Lebaran itu dia seperti buku yang putih. Yang putih, kertas yang putih bersih, dan dia kembali kepada fitri. Jadi berarti, sikap kegotong royongan, sudah banyak sekali ya sungkem, perayaan. Juga nyorok nganter makanan. Nah, ini kan di tengah pandemi kemudian Pak, kemudian terbatas untuk tradisi nyorok itu mengantarkan makanan atau parsel gitu. Nah, kalau masyarakat di sini akhirnya perbedaannya apa sih Pak dalam perayaan
Lebaran tahun ini di tengah pandemi? Semangat melaksanakan semua tradisi itu masih tetap kenceng dan kuat. Masih tetap kencang. Tetapi karena COVID-19 ini, ya di mana pemerintah menganjurkan kita, ulama kita juga memberikan arahan, sehingga kita ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah dan anjuran oleh ulama-ulama kita. Kita diharuskan salat tarawih di rumah saja. Baik. Kita diharuskan kemudian Sholat Id. Sholat Idul Fitri juga di rumah saja. Saya misalnya cuma ada 5 orang dan saya menjadi imamnya, dan itu kemudian kita lakukan di rumah saja. Kemudian nyorong, ngantar-mengantar itu kita lakukan dengan cara online. Jadi ada ojol kan, sekarang ada ojol. Jadi ojol itu kita manfaatkan betul untuk ngantar. Bahkan pada saat kita misalnya buka puasa atau mengantarkan makanan digunakan Berarti cara sekarang itu. sudah mengandalkan teknologi Iya. silaturahmi secara Iya. daring dan mengantarkan makanan dengan ojek online ya Iya, dibantu. begitu. Nah ini kemudian yang terakhir nih Ben, Iya. kan pandemi ini mungkin merenggut sedikit kemeriahan perayaan Lebaran. Tapi boleh dong disemangatin nih pemirsa dan masyarakat yang merayakan Lebaran dengan, kalau orang Betawi kan biasanya jago pantun nih. Coba Bebe, kasih satu pantun buat kasih semangat pemirsa di rumah. Jadi pemirsa janganlah khawatir kalau kita mesti nulis pantun itu. Pantunnya begini, gelar koran ngejemur beras, Cakep. duduk di dipan sambil nungguin. Meskipun Lebaran ada COVID-19, tapi maaf-maafan wajib kita lakuin. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Terima kasih Yahya kembali. untuk kesempatannya. Kembali. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya pemirsa, seperti yang juga sudah disampaikan Bapak Yahya bahwa kemeriahan dari perayaan Lebaran sendiri memang masih bisa kita jaga dengan berbagai tata cara. Tadi ada virtual, kemudian ada juga pengantaran juga sekarang sudah dibantu oleh teknologi ojek online dan yang lainnya. Jadi semoga saja kemeriahan Lebaran ini tahun ini itu tidak hilang, silaturahminya juga tidak hilang karena adanya pandemi COVID-19. Dan tetap jaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan itu adalah yang paling penting sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya Dika dan Raden, sekian saya Priscilia Claudia, Angga Friedesen, kembali ke studio. Ya, ini semangat dari Babe Yahya Iya, harus terus luar biasa dikeluarkan ya. ya. Terima Betul. kasih Priscil dan juga Angga, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.